Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyajikan materi yang kami ciptakan dengan tema implementasi prinsip Good Corporate Governance terhadap etika bisnis Islam pada perusahaan perkebunan, yang disusun oleh Azhara Firda, Bastian Narven, Deswita Anggun Devianti, Diah Indri Rotari Kudus, Dinda Aryana, Dwi Jatmojo Aji Wibowo, dan Elisa Taskiatun Nufus. Good Corporate Governance. Istilah GCG pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. GCG adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, baik internal maupun eksternal lainnya, yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Prinsip-prinsip GCG. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Kemandirian. Kemandirian yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Selanjutnya yaitu pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Selanjutnya, kewajaran atau fairness, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensi dari penerapan GCG adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. Secara etimologi, etika atau ethics yang berasal dari bahasa Yunani ethikos mempunyai beragam arti. Pertama, sebagai analisis konsep-konsep terhadap apa yang harus, mesti, tugas, aturan-aturan moral, benar, salah, wajib, tanggung jawab, dan lain-lain. Kedua, aplikasi ke dalam watak atau moralitas atau tindakan-tindakan moral. Ketiga, aktualisasi kehidupan yang baik secara moral. Etika adalah sebagai perangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Nilai-nilai dalam etika bisnis Islam. Ketuhanan. Ketuhanan adalah konsep ketauhidan sebagai puncak dari sistem nilai dan prinsip semua prinsip tata laksana kehidupan dunia dan akhirat. Begitupun dalam dunia berbisnis.
Ketuhanan merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Selanjutnya, kejujuran. Dalam hal ini, kejujuran adalah kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya. Kejujuran merupakan hal yang penting dalam setiap melakukan bisnis. Keadilan. Prinsip keadilan yaitu setiap orang yang berbisnis diperlakukan dengan adil sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang wajib boleh dirugikan. Perusahaan wajib hukumnya untuk selalu bersikap adil pada pihak yang berhubungan dengan suatu sistem bisnis. Para pihak ini terklarifikasi ke dalam stakeholders. Keseimbangan atau equilibrium. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Profesionalisme. Profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya. Profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat berbekal keahlian yang tinggi. Selanjutnya, tanggung jawab atau responsibility. Tanggung jawab merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban menurut Said Qutb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang keluarga, antara individu dan masyarakat, serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Pandangan lain menyatakan bahwa tanggung jawab sosial adalah kewajiban manajemen untuk membuat pilihan dan mengambil tindakan yang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban tersebut dapat berbentuk perhatian perusahaan pada masyarakat sekeliling.